Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan batu empedu. Tadi masih sampai pemeriksaan fisik ya dok ya. Ada beberapa pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk mendiagnosis nantinya batu empedu. Salah satunya tadi yang dokter sebutkan adalah Murphy sign dan juga ada beberapa pemeriksaan radiologi serta pemeriksaan darah. Mungkin langsung boleh kita lanjutkan dokter. Oke, kita lanjut ya tentang pemeriksaannya. Ini tadi tentang pemeriksaan fisiknya dan juga yang kita bahas adalah pemeriksaan lanjutannya. Biasanya pasien-pasien yang memang dia sudah khas di pemeriksaan fisiknya itu biasanya kita rujuk juga ya, karena perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, biasanya pemeriksaan penunjangnya kalau dari darah nanti kita cek labnya gitu ya. Nanti kita lihat kadar bilirubinnya gitu. Apalagi kalau misalnya memang pasiennya itu kuning gitu, nanti kita akan cek kadar bilirubinnya atau memang nanti kita akan tes juga fungsi hatinya seperti itu. Selanjutnya yang paling sering dilakukan itu adalah pemeriksaan radiologi pada pemeriksaan batu empedu ini ya. Yang paling sering dikerjakan itu adalah USG abdomen. Nah, kenapa? Karena ini yang paling murah, yang paling mudah dan sudah bisa jadi suatu diagnosis gitu. Kalau udah ketemu sama si batunya, oh di dalam saluran empedunya atau di kantong empedunya, oh berarti ini namanya batu empedu gitu. Jadi kalau misalnya memang udah sampai USG abdomen, nanti dilihat juga bahkan sampai jumlah batu dan ukuran batu itu sudah bisa terlihat di USG abdomen. Nah, tapi kalau misalnya dari USG abdomen tidak terlihat ya, kalau misalnya batunya udah lari ke saluran, karena saluran itu kan dia lebih kecil-kecil lagi ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutannya. Biasanya akan dilakukan kolesistografi dengan kontras. Jadi nanti akan dimasukkan pewarnaan kontras ke dalam tubuh itu untuk tahu di mana nih letak batunya itu menyumbat gitu. Atau memang kalau diperlukan juga akan dilakukan CT scan abdomen. Biasanya nanti perutnya juga di foto untuk dilakukan CT scan. Biasanya kalau udah sampai CT scan itu udah takutnya mengarahnya apakah ini benar batu atau memang bukan, atau tumor atau biasanya ke arah keganasan gitu ya. Dan ada juga yang sekarang yang paling ngetren itu adalah RCP ya, pakai endoskopi gitu. Jadi nanti dimasukkan alat kayak kamera juga ke dalam saluran pencernaannya, nanti dilihat sekalian IRCP ini juga sekalian untuk diagnosis maupun tata laksana yang paling terbaru sekarang. Tapi IRCP memang tidak ada di semua rumah sakit ya, itu memang biasanya juga malah sampai kita rujuk gitu. Dan biasanya pada pasien-pasien yang tidak ketahuan tadi ya dengan USG, CT scan gitu, maka kita akan lakukan IRCP. Jadi langsung dimasukkan kamera ke dalam saluran pencernaannya, khususnya juga kantong empedu dan saluran empedunya, begitu. Nah, ini dia yang tadi. Jadi ini gambaran USG ya. Kalau misalnya di USG, nanti kalau pemirsa udah pernah di USG, boleh dilihat yang tulisannya itu ada gallbladder. Kalau misalnya memang dia ada batu, ini putih-putih dua, ini namanya kantong empedunya, persis ya sama kayak di sebelah kanannya ya. Itu gambar, itu kantong empedu yang aslinya. Kalau misalnya ini pada saat pemeriksaan USG-nya sangat terlihat ada batu-batu di sini. Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan USG sendiri ini udah bisa menegakkan diagnosis batu empedu. Kadang-kadang bukan hanya batu, tapi di bawah-bawahnya ini juga kayak ada lumpur-lumpur gitu. Ya itu juga bisa terlihat pada USG gitu. Jadi kalau misalnya udah ada gambaran kayak gini, itu sudah bisa batu empedu. Nah, sekarang tata laksananya gimana ya? Jadi kalau misalnya dia itu hanya asimptomatik, misal pada saat USG terlihat tanpa adanya gejala, itu belum memerlukan terapi bedah ya. Jadi kadang kita hanya edukasi aja ke pasiennya, tolong kurangin makan berlemak, terus tingkatkan aktivitas fisik gitu ya. Terus juga makanannya dijaga ya. Nah, kalau misalnya memang dia yang punya gejala atau simptomatik, bisa pakai non bedah maupun bedah ya. Biasanya kalau non bedah nanti kita akan melisiskan batu atau menghancurkan batu dan pengeluarannya itu secara endoskopi tadi pakai RCP. Jadi nanti dimasukin kamera tadi, dipecahkan atau diambil batunya.
Tapi ada juga yang memang dia sudah parah dan kadang-kadang kantong empedu yang hanya kecil tadi 7-12 cm itu bisa terisi penuh batunya. Itu maka akan dilakukan tata laksananya itu berupa dibedah. Ya, nanti dibuka, terus nanti diambil lah si kantongnya itu, sekantong-kantongnya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang pasiennya masih gejala ke batu empedu, maka kita akan lakukan ini, diet rendah lemak. Dan kalau misalnya memang pasiennya itu overweight sampai ke obes, maka dianjurkan untuk mengurangi berat badan karena dari faktor resikonya tadi. Nah, ada nggak pemberian obatnya? Biasanya diberikan juga ada obatnya namanya ursodeoxycholic ya, susah ya. Biasanya tuh UDCA ya singkatannya. Nah, biasanya pasien-pasien yang dengan memang batu empedu atau tadi yang hanya ada lumpur-lumpurnya saja yang belum jadi ke batu itu akan dikasih ini ya, obat UDCA ini. Jadi ini itu adalah yang biasanya paling efektif ya untuk melarutkan batu. Tapi biasanya yang mudah larut itu adalah batu yang kolesterol gitu. Jadi kalau misalnya dikasih UDCA, fungsinya itu adalah untuk melarutkan batu sehingga mengurangi kandungan kolesterol di dalam empedunya gitu ya. Jadi nanti dia bisa menurunkan sekresi dari kolesterolnya tadi gitu. Ini biasa juga diberikan ya. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang dapat obat ini, itu jangan-jangan memang punya gejala empedu atau ke batu empedunya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi adalah pencegahan untuk makan makanan kolesterol, atau lagi misalnya makan kolesterol yang tinggi. Yang pertama adalah menerapkan pola sehat, makan makanan yang sehat ya. Terus mengurangi kandungan kolesterol, terus juga hindari konsumsi alkohol, perbanyak makan sayur, buah, protein, ikan-ikanan gitu ya. Dan kalau misalnya memang punya kolesterol dan tadi ke fat atau obes ya, maka turunkan berat badan yang berlebih. Karena penurunan berat badan juga bisa menurunkan kadar kolesterol total juga gitu. Selanjutnya olahraga ya. Olahraga berupa aktivitas fisik itu juga dapat memperbaiki kadar kolesterol di dalam tubuh. Berapa kali nih? Cukup 30-60 menit setiap hari ya. Yang paling mudah dilakukan apa? Bisa jogging, atau kalau yang suka lari bisa lari, bersepeda ataupun berenang ya. Kalau nggak cukup setiap hari gimana? 3-5 kali dalam 1 minggu itu juga sudah cukup. Selanjutnya menghentikan kebiasaan merokok ya. Ini yang memang agak sulit, tapi memang sebenarnya merokok itu juga dapat meningkatkan resiko dari penyakit jantung atau juga mempercepat penumpukan dari plak di pembuluh darah seperti itu. Jadi yang harus dicegah itu adalah faktor resikonya. Ada 4F tadi yang sekarang udah jadi 6F ya. Dan kadang-kadang juga nanti pada ibu-ibu memang kalau misalnya punya KB yang berupa hormonal, itu juga kalau suka nyeri perut terus boleh dikonsultasikan ke bidannya atau ke dokternya. Cocok nggak sih sebenarnya pakai KB hormonal ini gitu. Biasanya kan pil ya yang paling banyak hormonalnya gitu. Bisa diganti atau nanti bisa dicek dulu atau nanti kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya orangnya kurus nih ya, terus juga nggak obes, makannya baik aja, ternyata dari faktor hormonnya biasanya. Maka nanti akan di USG kok bisa ada batu sedangkan udah dijaga semuanya, taunya bisa salah satunya dari faktor KB atau hormonal begitu. Baik, oke dokter, ternyata banyak sekali yang bisa menyebabkan batu empedu ya dok ya, tapi bisa dicegah tentunya dengan pola makan yang sehat dan juga aktivitas yang teratur. Tentunya memang gaya hidup sehat juga sangat penting ya dok ya. Baik pemirsa, kita udah nggak terasa sudah berada di akhir segmen, sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari dokter Junia dan juga dokter Bella. Terima kasih dokter udah menyempatkan waktunya dan juga memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita di rumah. Baik pemirsa, untuk nyeri perut kanan atas tentunya tidak boleh disepelekan. Ini bisa jadi menjadi salah satu gejala penyakit yang berbahaya, yaitu adalah batu empedu. Baik pemirsa, saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito Bersamo Kita Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.